sakit sama kata orang kan bantu doa dong biar orang sakit. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah
saat setia di sepanjang hidupku. Dina akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik setiap sepanjang hidup kami Tuhan. Seperti pujian yang boleh kami naikkan baru Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu Tuhan masih terus bekerja bagi setiap kami. Kami bersyukur bahwa kesempatan hari ini kami bisa bersama Tuhan untuk beribadah, untuk berespon bersama di tempat ini Bapa. Kami percaya Bapa bahwa Engkau Allah yang Maha Hadir. Engkau mengisi setiap lorong hati kami Bapa. Kami siap Tuhan untuk membuka hati dan pikiran kami Tuhan untuk boleh Engkau sirami Tuhan. Dan firman-Mu yang hidup untuk menghindarkan setiap kami Bapa. Berkati setiap kami yang hadir Beston saat ini Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan lewat live streaming Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu gak terbatas Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar berkat yang sama boleh kami terima Tuhan, dan juga buat jemaat-Mu yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan. Mari kita buka dari kitab Ayub pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Ayub pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Saya bacakan dalam salinan lama. Adapun manusia yang diperanakan oleh perempuan itu sedikit jua hari hidupnya, dan berpuas-puas ia dengan kesukaran. Puji Tuhan. Jadi di dalam konteks salinan lama ini sebenarnya sudah menjelaskan ya secara eksplisit, secara kalimat ya, tulisan letterluck ya, kita boleh pahami bahwa apa yang sudah digariskan firman Tuhan kepada kehidupan manusia yang hidup di dalam dunia ini, hidup mereka, kepuasan mereka sebenarnya hanyalah kepuasan yang semu, kepuasan yang semu, berbeda dengan kepuasan yang diberikan oleh Tuhan. Kepuasan yang semu yang saat ini kita alami sebenarnya kepuasan yang hanya mendatangkan kepada hidup penuh dengan kesukaran. Karena memang sudah dari awal penciptaan manusia, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia menerima suatu konsekuensi akibat ketidaktaatan mereka. Di dalam Kejadian 3 ayat 16-19, baik kepada Hawa maupun kepada manusia atau Adam itu, mereka menerima konsekuensi, menerima ganjaran karena ketidaktaatan mereka terhadap firman Tuhan. Sehingga manusia pertama itu yang tidak taat mendatangkan mati, mendatangkan dosa. Karena firman Tuhan memang mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke 56 ya, 56 atau 55. Sorry. Shalom. Sini, kamu cek. Sini Jo. Sini Jo. Iya. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi di dalam kebenaran firman Tuhan, dalam kitab Ayub 14 ayat pertama itu ya, bahwa di situ sudah mengingatkan kepada kita sebagai manusia yang hidup di dalam dunia ini, kepuasan yang kita miliki justru mendatangkan kesukaran, karena itu memang sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia menerima ganjarannya, itu karena ketidaktaatannya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita juga dalam kehidupan gereja Tuhan. Kalau kita mau betul-betul mengalami kehidupan ya,
yang diberikan oleh Tuhan, kuncinya cuma taat saja. Walaupun di dalam ketaatan itu, dalam melakukan kehendak firman Tuhan, kita tidak luput juga dari kesukaran. Karena bagaimanapun sejak manusia jatuh dalam dosa, hukuman itu diberikan kepada manusia. Pertama-tama mereka yang tadinya hidup dalam kekekalan, tetapi akhirnya mereka mengalami mati. Dan konsekuensi dosa itu akhirnya sampai kepada keturunan sekarang. Dan itu menjadi suatu gambaran hati-hati juga kepada setiap perbuatan kita di masa lalu. Seringkali kalau tidak terselesaikan karena ketidaktaatan, karena perbuatan-perbuatan jahat, itu sama saja kita menabur untuk siap menuai di hari yang akan datang. Nah, mungkin kalau kita tidak sampai merasakan tuaian hasil taburan jahat kita, bisa-bisa itu kena justru kepada anak-anak kita. Anak-anak kita yang tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, tidak mengerti apa-apa, tapi mereka harus menanggung dosa akibat perbuatan orang tua yang dulu, itu yang disebut dosa akibat kutukan-kutukan tertentu dan sebagainya. Namun firman Tuhan selalu memberikan solusi dalam kehidupan orang yang beriman. Itu semua bisa dilepaskan, itu semua bisa diputuskan jikalau ia hidup di dalam kebenaran, walaupun ia akan mengalami kesulitan, dia akan menerima konsekuensi atas apa yang dilakukan orang tuanya kah, masa lalunya kah. Namun ketika dia harus menerima kesulitan itu, namun dia sudah hidup di dalam Kristus, dia akan diberikan kekuatan dan penyertaan Tuhan sempurna, akan membawa dia untuk dapat melewati masa-masa sulit itu, melewati masa-masa kesukaran itu, dan janji Tuhan itu akan memberikan kemenangan. Nah, itu keuntungan kalau kita hidup sebagai orang beriman. Di dalam dunia ini kan kesukaran itu yang diberikan kepada manusia itu ada dua hal. Kepada kesukaran itu akan dialami oleh manusia pada umumnya, seluruh umat manusia, dan ada kesukaran yang menimpa kepada manusia yang hidup dalam iman percaya kepada Kristus. Dan kesukaran bagi orang-orang beriman ini datang daripada pekerjaan Allah. Artinya di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan tidak luput juga dari masa-masa sukar, dari masa-masa sulit. Hanya bedanya orang beriman itu memiliki kekuatan ilahi, kekuatan ilahi yang datang daripada kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Makanya pemazmur Daud mengatakan di masa-masa hidup dia sebagai raja, walaupun itu merupakan anugerah, lantikan yang langsung daripada Tuhan, tetapi ketika Daud hidup dalam anugerah Tuhan, bukan berarti dia sepi dari tantangan. Dia juga banyak masalah, banyak kesulitan yang harus dihadapi. Tapi yang perlu kita teladani dari Daud adalah seorang yang takut akan Tuhan, orang yang selalu menjaga keintiman dengan Tuhan. Nah, itu yang membuat dia senantiasa kuat, walaupun dia pernah jatuh, tetapi dia cepat berbalik, beda dengan Raja Saul, Tapi Daud, dia tahu rahasia kekuatan yang dia dapatkan ketika dia dekat atau bergaul karib dengan Tuhan. Makanya, silakan. Makanya Daud pernah mengatakan begini, ketika dia jatuh dalam dosa, di dalam Mazmur pasal yang ke-51 kalau tidak salah di situ, janganlah engkau membuangkan rohmu daripadaku. Coba kita baca Mazmur 51 ayat lupa itu ayat berapa, 8 ayat 13 silakan. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, Ya. dan janganlah mengambil rohmu
Ya, terus Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. nah itu kalau di Salinan Lama dikatakan, jangan apalah engkau membuangkan daku dari hadapan hadiratmu, dan jangan engkau mengambil roh sucimu daripadaku. Kembalikanlah kiranya kepadaku kesukaan selamat yang daripadamu, dan sokonglah akan daku dengan rohmu yang bebas. Artinya roh yang membebaskan dari segala ikatan dosa, dari ikatan-ikatan yang menghantui, yang menggelisahkan ya. Kehidupan Daud, itu menjadi suatu teladan bagi saya dan saudara sebagai gereja Tuhan ya. Di masa-masa kehidupan kita di dunia ini ya, apa yang dikatakan Ayub bahwa manusia akan berpuas-puas dengan kesukaran ya. Jadi kalau kita mau bilang di dunia ini kita mendapatkan bahagia, ya itu semua sifatnya semu, fana. Bahagia yang sebenarnya yaitu ketika kita meninggal dunia ya. Meninggal dunia itu sudah tidak ada tangisan air mata. Cuma tadi yang saya katakan ada dua jenis kesukaran yang sudah digariskan oleh firman Tuhan, itu menimpa seluruh umat manusia. Dan yang kedua, itu terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Bedanya kehidupan orang-orang percaya, mereka meninggal pun ya, kematian mereka pun itu berharga, indah di mata Tuhan. Tapi kalau bagi manusia yang secara umum, artinya di situ melibatkan manusia yang tidak percaya, mereka meninggal, ada pertanyaan, kalau mati mau kemana? Apakah neraka atau surga? Tapi kalau orang beriman, sudah pasti ya. Sudah pasti itu dia meninggal itu dikatakan indah. Coba kita buka Mazmur 116 ayat yang ke-15. Mazmur 116 ayat yang ke-15. Mazmur 116 ayat yang ke-15. Berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi Tuhan. Berarti yang dimana kehidupan manusia yang percaya yang Tuhan kasihi ya. Yang Tuhan kasih berarti kepada orang yang mengasihi dia juga. Nah, ciri orang yang mengasihi dia, Yohanes 14:15 mengatakan adalah orang yang menuruti perintah-perintahnya. Dari mulai dia percaya, dia mau bertobat, dia ada penyesalan, dia mau mengeluarkan buah-buah pertobatan, dia mau lahir baru daripada air dan roh, berdiri dibaptis air, sampai dia mau membuka hatinya dipenuhi dengan anugerah roh. Dan bukan sampai situ, dia menghidupi kebenaran dan kuasa roh kebenaran itu lewat perbuatan mereka. Itu yang disebut buah-buah kebenaran. Buah-buah roh. Jadi bukan cuma kita berisikan roh, tapi kita buktikan bahwa hidup kita ini yang memiliki Roh Kudus, buahnya apa ya? Karena kan kita sudah ada sudah ada kuasa roh itu, dan Galatia mengatakan ya, buah dari roh itu, buah Roh Kudus adalah kasih, sukacita, sampai kepada penguasaan diri. Itu yang harus kita kerjakan, yang harus kita buktikan kepada dunia supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadi dikatakan indah itu matinya orang yang percaya, yang dikasihi Tuhan ya. Karena memang hidup di dalam dunia ini ya, seringkali kita mengalami penindasan ya. Kita mengalami kekecewaan. Al-Khatib 4 ayat yang kedua mengatakan ya, terkadang dari penindasan itu yang membuat, yang sehingga ya, Raja Salomo pun mengatakan bahwa sesungguhnya aku terlebih memuji orang yang sudah jauh lebih dulu mati ya. Lebih kita buka deh dalam Salinan Baru, nggak apa-apa, dari ayat 1 Al-Khatib Pengkhotbah, maksudnya Pengkhotbah 4 1 sampai 2 ya. Ayat 1. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari Ya. dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Jadi ya itu faktanya juga seperti itu. Terkadang penguasa-penguasa sudah tidak peduli orang-orang seperti kita.
karena mereka sudah sibuk urus diri sendiri. Mereka sudah memiliki kuasa, mereka memiliki cara berkuasa yang otoriter. Waduh, itu mereka akan tidak peduli nyawa jiwa lagi ya. Yang mereka pikirkan bagaimana mereka memikirkan dirinya sendiri ya. Terkadang ya itu penindasan itu menjadi kesukaran dalam kehidupan kita juga sebagai orang-orang percaya. Lalu ayat selanjutnya, Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati nah yang sudah lama meninggal yang sudah lama meninggal artinya yang udah duluan pergi lebih bahagia. itu disebut bahagia ya. Artinya dalam konteks ini orang yang sudah lama meninggal yang di dalam Tuhan disebut berbahagia. Kenapa ya? Terus Lebih bahagia daripada orang-orang hidup. ya kenapa? Karena mereka sudah tidak lagi ada pergumulan, tidak ada lagi penderitaan, penindasan yang kita rasakan ya bukan dari penguasa ya, tapi orang yang merasa berkuasa dalam keluarga seringkali ada kan, entah kakak kita, entah orang tua kita, entah adik kita sendiri pun ya seringkali sudah anggap enteng kita ya. Terkadang ada keluarga dalam organisasi ya, di dalam penggembalaan, terkadang jemaat menguasai gembala ya secara halus ya, mungkin entah dengan caranya bagaimana lah ya, tidak terang-terangan tapi ya ada, atau gembalanya menguasai jemaat yang terlalu otoriter ya, dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu terjadi, itu yang seringkali menindas ya batin kita. Tapi kalau Tuhan tidak pernah menindas, Tuhan justru memberi jalan ya, memberikan penawaran suatu keselamatan. Nah, tetapi orang yang meninggal lebih dahulu dalam Tuhan itu sudah berbahagia ya. Seperti almarhum ya Bapak Gembala sudah bahagia. Kita ini masih berjuang terus, masih ada tangisan air mata, masih teriak-teriak minta tolong, bahkan tidak sedikit mungkin kita minta Tuhan, kapan Tuhan ambil nyawaku ini ya. Kita malah merindukan orang-orang yang lebih dahulu mati. Kenapa? Karena iman kita sendiri percaya mereka sudah di Firdaus. Sudah senang sekali ya, sudah senang sekali. Sementara kita waduh, ini masih berdarah-darah ibarat kata ya, masih berusaha untuk menahan ego, amarah. Karena kalau kita meluapkan emosi kita, amarah kita pun ya kita akhirnya jadi dosa. Dan dengan pemahaman kita ya, kalau kita biarkan dosa itu dosa akan melahirkan maut. Akhirnya ya bisa aja kita menjadi orang-orang yang justru tidak menerima keselamatan oleh karena ketidaktaatan kita. Nah, itulah kerumitan ketika kita hidup dalam dunia ini ya. Itu yang disebut masa-masa kesukaran. Lalu di kitab Wahyu mengatakan sekali lagi, orang yang mati dalam Tuhan itu disebut berbahagia. Coba Wahyu 14 ayat yang ke-13. Wahyu 14 ayat yang ke-13. Ya. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata. Aku mendengar suara dari sorga. Artinya ini konfirmasi ya. Dari apa yang didengar Rasul Yohanes, itu suara dari sorga. Itu sama seperti kesaksian 4 Injil. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia melayani, ada suara dari sorga. Nah, berarti suara dari Allah Bapa yang menyatakan inilah anak yang kukasihi. Nah, cuma ini konteksnya beda. Apa? Suara dari sorga dan mengatakan ya, tuliskan Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Nah, jadi sudah tersurat, sudah digariskan. Berbahagia orang-orang yang mati Dalam Tuhan. di dalam Tuhan. Terus sejak sekarang ini sungguh kata roh supaya mereka boleh beristirahat dari jerih karena mereka beristirahat dari jerih lelah mereka. karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, karena perbuatan mereka itu menyertai mereka. Berarti selama kita hidup dalam dunia ini harus mengamalkan perbuatan yang sesuai dengan iman kita. Itu yang disebut iman yang hidup. Jangan cuma kita beriman tetapi tanpa perbuatan. Ya bagaimana ya? Karena pada akhirnya seperti dikatakan, perbuatan-perbuatan mereka yang menuntun mereka. Nah, sampai kepada kehidupan yang berbahagia menurut kehendak Tuhan. Ya, itu yang disebut jerih lelah yang dikehendaki Tuhan. Jadi di sini terletaklah
sebuah pengharapan dalam kehidupan saya dan saudara ya. Kalau cuma sekedar jaminan asuransi BPJS ya kematian kasihan ya. Ya, tidak mengasuransikan saudara hidup dalam kebahagiaan ya. Justru yang diasuransikan itu yang didapatkan keuntungannya adalah orang yang ditinggalkan. Nah, tapi kalau kita tidak tahu jiwa kita selamat atau binasa, tidak ada. Justru hanya di dalam Tuhan. Nah, disinilah letak pengharapan kita. Makanya apa yang menjadi pengharapan kita? Kenapa ya? Ketika kita dengar firman Tuhan, kenapa kita sudah digariskan, ditakdirkan hidup dalam kesukaran? Ya sudah, kita terima. Kita terima dalam pengertian, kita yakin di tengah-tengah kesulitan pun Tuhan selalu ada. Tuhan selalu menjadi sahabat yang setia. Ya. Makanya ada kalimat dari pemazmur Raja Daud. Daud dalam kesukaran hidupnya, itulah rahasia ya. Rahasia Daud itu tetap konsisten ya. Karena dia menjaga keintiman dia dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Karena di dalam bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan menyatakan segala hal-hal yang ke depan sana ya. Tuhan menjanjikan bahwa supaya Daud ini menjadi orang yang tetap bersemangat, tetap bersukacita. Karena dengan janji Tuhan, Daud sebagai manusia biasa selalu punya harapan untuk hari esok. Begitu juga kita. Di dalam perkataan Yesus, kesusahan sehari biarlah diselesaikan sehari. Karena besok ada kesusahannya sendiri. Tetapi itu menjadi suatu peringatan dan penghiburan bagi kita. Bahwa sesungguhnya di dalam Tuhan ya, selalu ada penyertaan Tuhan ya. Walaupun di masa-masa susah ya, di masa-masa kesulitan ya, Tuhan pasti akan menyertai ya. Makanya Paulus di dalam pelayanannya juga, bukan Paulus saja ya, tetapi semua rasul ya, hamba-hamba Tuhan, gereja mula-mula pada saat itu tidak sedikit tantangan, cobaan yang mereka alami, kesulitan, kesukaran yang mereka alami ya. Tapi Paulus mengatakan di dalam Filipi 4 ya, Filipi 4 ayat 1 ya, aku katakan kepadamu bersukacitalah. Betul ya, Filipi 4, coba kita buka Filipi 4 ayat 1. Ayat 4 ya. Oh ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Nah, sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Itu keyakinan Paulus dan itu menjadi keyakinan kita juga. Apa yang diimani Paulus itu yang diimani kita juga. Paulus beriman kepada siapa? Tuhan Yesus. Saya dan saudara beriman kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Paulus punya pengalaman pahit? Punya. Ya, itu diceritakan di Korintus, ya, di Filipi. Ya. Punya dia pengalaman yang pahit di dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi dia katakan bersukacitalah. Karena apa? Konsep pemikiran Paulus di dalam pekerjaan Allah, di dalam dia memberitakan Injil, di dalam dia melakukan perbuatan baik sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Yang dia lakukan itu adalah semata-mata karena untuk mengerjakan pekerjaan Allah ya, yang mendatangkan kebaikan. Sebagai ayat-ayat terakhir di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-15 16 ya. Paulus tidak peduli, dia katakan sekalipun manusia lahiriah ini semakin merosot, tapi manusia batinnya kami ini semakin hari semakin diperbaharui. Karena Paulus mengerjakan sesuatu apa yang tidak kelihatan. Bukan apa yang kelihatan, tapi apa yang tidak kelihatan. Coba kita baca itu. 2 Korintus 4 ayat 15 mulai. Ayat 15 bagaimana? Sebab itu aku tidak tawar hati. Ya, aku tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, Ya, namun manusia batiniah kami dibaharui
dari sehari ke sehari. Nah, itu selalu ada pembaharuan. Karena manusia hidup di dalam dunia ini sejatinya itu bergantung dari batinnya. Ya kan? Bergantung dari batinnya. Walaupun tubuh jasmani kita sehat-sehat, tapi kalau batin tidak sehat, wah, kita mau kerja pun tidak semangat, mau melayani Tuhan pun tidak bergairah, karena batinnya lagi tidak sehat. Tapi kalau walaupun tubuh kita sekalipun sakit, panas, demam, flu, tapi ini membara di hati, waduh, kita tetap terjang itu. Mau jalan jauh, kita pergi ke gereja cari Tuhan, kita tetap pergi. Ya, walaupun ya hamba-hamba Tuhan, walaupun tubuh lemah, ya mungkin dia berpuasa atau dia sakit, tapi kalau hatinya berkobar, ya, rohnya berkobar, tidak peduli, dia tetap akan melayani Tuhan, ya, melayani pekerjaan Tuhan, ditentukan dari batin, ya. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus, menghadapi kesukaran dia tidak tawar hati. Makanya saudara jangan tawar hati menghadapi masa-masa kesukaran, masa-masa sulit di dalam kehidupan saudara. Semuanya itu, kata Paulus dalam Roma 8 ayat 18, penderitaan yang kualami itu tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan diberikan kepadaku. Jadi di masa-masa kesukaran yang kita gumuli, kalau itu kita jalani bersama dengan Tuhan, ada kemenangan. Itu janji Tuhan, itu harapan kita. Jadi jangan saudara mundur. Wah, kalau mundur daripada iman itu kena lagi, ya, ancaman firman Tuhan. Barang siapa yang mundur daripada Tuhan, maka hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Jadi jangan saudara kalah dengan situasi, ya. Di kitab Amsal juga mengatakan, jikalau di masa sulit engkau menjadi tawar hati, lemahlah, kecillah kekuatan. Ya udah, sudah kecil kekuatan, sudah semakin putus asa, ya ujung-ujungnya bunuh diri, ya, karena sudah merasa tidak kuat, ya, menghadapi kesukaran dunia. Nah, artinya kalau sudah bunuh diri seperti itu, sudah apa, kalau orang Manado bilang so babodok diri, ya, sudah nggak peduli, sudah penuh dengan kekecewaan. Nah, itu sudah terhasut iblis itu, ya, sama seperti Yudas, ya, sudah terhasut iblis, akhirnya membinasakan diri. Itu bukan cara Tuhan, ya. Tapi itu kita sudah mengikuti kebenaran kita sendiri. Nah, makanya firman Tuhan ini memberikan suatu pengharapan, kebenaran sekaligus pengharapan. Kebenarannya adalah lewat firman Tuhan dalam Ayub 14 ini, bahwa manusia hidup di dunia ini hanya sementara, ya, dan hidupnya berpuas-puas dengan kesukaran, ya, puas dengan kesukaran. Jadi saudara yang memiliki hati yang besar, ya, hati yang memiliki iman, ya, iman yang benar, di masa sulit saudara akan tetap tenang. Saudara akan menjadi pribadi yang enggak bersungut-sungut, enggak berbantah-bantah. Saudara tetap ceria, ya, seperti hambanya ini, Pendeta Yoce, yang tetap tersenyum, tetap ceria, ya. Mau dia naik bajai kah, mau dia naik bis, mau dia mogok di jalan, ya, di masa sulit, di masa kering, di masa kantong kering sekalipun, tapi tetap bersukacita, iya kan? Ya, walaupun mungkin ya kita kecewa sama seseorang, orang menjati kita tetap ceria, kita tetap sukacita. Nah itu, ya, saya percaya itulah kemenangan orang percaya, karena kan disebut berbahagia, ya, orang-orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, kekuatan kita hanya terletak terhadap firman Tuhan. Kalau kita tetap ingat firman Tuhan di masa sulit, wah, itu penghiburan. Itu seperti kita akan seperti pohon yang ada di tepi air, ya, yang akarnya merambat, ya, ke dalam, lalu yang daunnya tidak pernah layu, tidak pernah kering, ya, dan berbuah-buah, ya. Walaupun di musim kering, ya, dia tetap berbuah-buah. Wah, itu pengharapan bagi saya dan saudara sebagai umat yang percaya. Jadi, ya, sebagai ayat penutup, Yakobus 1 ayat 2 mengatakan bahwa ketika kita menghadapi pencobaan, ya, kesukaran, kesulitan, anggaplah itu seperti sebuah kebahagiaan. Jadi, ya, dengan begitu sebenarnya kalau kita tetap berbahagia di masa sulit, kita tetap memancarkan kehidupan, kan?
Sekali lagi seperti Pak Moce ini, kita tidak tahu keceriaannya, mungkin ada masa sulit di rumah ya, tapi dia tetap ceria. Jadi kita pun terasa yang kita rasa ceria juga ya. Tapi kalau ya cemberut nah, udah minta ditanya banget kayaknya ya, kamu kenapa sih? Kamu kenapa? Sini deh aku urut misalkan, sini aku jajanin, sini aku traktir misalkan, seperti itu ya. Ya itu apa ya, itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan bersuka cita ya, orang tidak melihat apa ya pergumulan kita, tetapi Tuhan yang mengetahuinya. Namun Tuhan menilai dalam pergumulan kita yang sukar pun, Tuhan melihat, wah ini hambaku, ini anakku, dia tetap bersuka cita. Nah ini yang disebut orang yang dikenan Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Sampai mati pun itu sangat indah di pemandangan Tuhan. Jadi biarlah lewat firman Tuhan ini, kebenarannya kita hidup dalam dunia ini, manusia hidup hanya sementara ya. Alkitab menggariskan manusia hidup hanya sampai umur 70. Kalaupun anugerah Tuhan itu datang ke atas dirinya, Tuhan tambahkan 10 tahun sampai dia 80 tahun, itu pun sudah dikatakan ia berpuas-puas dengan ya, kebanggaannya itu ada apa itu dikatakan ya? Kebanggaannya itu ya lewat sakit penyakit. Ya orang semakin tua semakin rentan dengan sakit penyakit, sudah encok ya, nggak boleh angkat berat ya, nggak bisa berdiri lama, udah nggak seperti orang muda lagi ya. Itu ya, kalau boleh saudara bisa berdoa minta Tuhan panjangkan umur, misalkan sampai 150 lah. Nah, 150 tapi udah mau apa? Mau menyembah Tuhan udah nggak bisa ya. Mau bicara memuji Tuhan nggak bisa. Nah itu sebenarnya nikmat yang diberikan Tuhan. Bukan Tuhan pelit kasih usia. Ada yang lebih panjang lagi, yaitu di tempat yang layak. Saudara kalau di tempat yang tidak layak panjang umur, saudara pun semakin menderita loh. Tapi kalau saudara di tempat yang layak, mau sampai selama-lamanya, saudara tetap happy, saudara tetap bahagia. Itu logikanya seperti itu, logika berpikir. Tapi kadang manusia tidak mau berpikir sampai situ. Logikanya yang dipikir berkat-berkat Tuhan, mujizat dan sebagainya. Tuhan turutin apa yang menjadi mau. Nah itu kan, itu sebenarnya logika yang sudah dikungkung dengan ego. Makanya buta logikanya. Tidak masuk akal, ujung-ujungnya malah menghancurkan diri mereka. Nah, jadi kebenarannya manusia itu hidup sementara dan berpuas-puas dengan kesukaran, atau dalam terjemahan barunya dikatakan hidupnya penuh dengan kegelisahan ya. Nah, itu kebenarannya. Pengharapannya ya tadi ya, pengharapannya ini anggaplah semua penderitaan, pencobaan itu seperti sebuah kebahagiaan. Udah dibaca belum tadi? Belum ya? Yakobus 1 ayat 2. Baca, itu kan ayat penutup. Yakobus 1 ayat 2. Ya. Saudara-saudaraku, Ya. anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nah, hai hambaku Lucy, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ya. Apabila engkau berjumpa, berhadapan atau jatuh dalam pencobaan. Saya tidak tahu apa pencobaan seperti apa yang engkau alami saat ini. Tuhan katakan berbahagialah, jangan bersungut-sungut. Kalau bersungut-sungut ya udah, itu jadi dosa. Ada perbuatan-perbuatan akibat persungutan itu ya, itu jadi dosa ya. Tapi kalau kita bersuka cita di dalam Tuhan, waduh, ada berkat ya. dan itu berlaku untuk setiap kita orang yang beriman. Kebenarannya manusia hidup berpuas dengan kesukaran dan hidupnya cuma sementara ya, tetapi pengharapan yang Tuhan berikan ya, supaya kita tetap hidup dalam kebenaran ya, kita diberikan kekuatan sukacita. Sukacita itu hanya datang ya daripada firman dan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Kita berdoa. Haleluya.
Di pendeta Yoce Dewa akan doa syafaat. Tuhan, Kaulah pengharapan, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapan, Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya. Katakan, mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah yang kudus, Engkaulah Bapa kami di dalam surga, Bapa yang mulia, Bapakku yang setia, dan Bapa yang tetap selalu ada bersama dengan kami, dan Tuhanku Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Penolong kami yang setia. Engkau penebus kami juga ya Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami di dunia ini Tuhan, baik di bumi sampai kekal di surga. Engkau satu-satunya tujuan hidup kami ya Tuhan. Engkau yang memelihara dan menjaga, Engkau yang menyertai tiap-tiap kami Tuhan dengan kasih setiamu Tuhan, dengan segala anugerah rahmatmu Tuhan, dengan segala kebenaran-kebenaran firman-Mu juga, yang oleh roh-Mu Tuhan selalu menuntun ya Tuhan, sehingga Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekalian dalam sesaat pun, dalam sedetik pun Tuhan. Hingga kini kami ada sebagaimana ada. Semua ini terjadi oleh karena anugerah-Mu yang besar dan rahmat-Mu yang tiada habis-habisnya, dan kasih setiamu yang tidak berubah dan tidak berkurang di dalam hidup kami ya Allah. Maka patut kami berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, karena hanya satu-satunya Engkau Tuhan yang kami andalkan dalam hidup di dunia ini Tuhan. Kalau kami ada di sini sebagaimana ada berjumpa hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu semua ini Tuhan, Engkau telah pimpin juga kami ya Allah. Dan kami sudah mendengarkan sebagian daripada kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Allah. Engkau tetap meteraikan dan tanamkan, penuhi kami selalu dengan firman-Mu, perkataan-perkataan suara-Mu di dalam hati kami semua, untuk membuat kami hidup damai dan tenang di dalam Engkau. Karena firman adalah suara-Mu sendiri Tuhan, yang selalu menuntun kami, membawa kami kepada kesempurnaan di dalam Engkau ya Allah. Maka untuk itu kami berdoa, hamba-Mu yang sudah melayani firman-Mu, hamba-Mu Jonathan Tuhan, Engkau mengenal, Engkau melihat, Engkau memperhatikan dalam setiap hari hidup siang dan malam, bahkan dalam pergumulan serta doa-doanya Tuhan dengan istri dan anaknya, agar supaya Engkau sumber kekuatan dan pengharapan akan terus menerus memberikan kekuatan
kekuatan dan pengharapan, kesehatan dalam pelayanan pekerjaan yang suci dan mulia. Urapan-urapan Roh Kudus selalu kiranya bertambah-tambah untuk hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan menjadi berkat bagi banyak orang ya Allah Bapa dalam pengembalaan jemaat Tuhan. Biar Engkau juga yang telah menetapkan dan menolong dan memimpin setiap hari ya Allah. Apapun kerinduan hatinya juga dalam melayani, Engkau yang memberikanlah segala doa dan permohonan yang Engkau menjadi jawaban ya benar ya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu dan keluarganya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau dipermuliakanlah Tuhan dalam hidup keluarganya ya Allah. Bahkan dimanapun tinggalnya Tuhan, Kau tetap menjagai, melindungi, membentengi supaya hidup aman, tentram di dalam Engkau karena perlindungan-Mu abadi bagi hamba-Mu. Itulah sebabnya kami doa dan kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Juga oh Tuhan, kami berdoa di rumah ini juga hamba-Mu Aci Lucy, Engkau memberi kekuatan dengan seisi rumah yang ada tinggal di sini Tuhan. Engkau penuh kasih karunia, rahmat dan berkat Tuhan, agar tetap Engkau mencari jaminan kehidupan mereka siang dan malam. Bahkan segala doa siang malam Bapakku, Engkau menjadi jawaban ya Allah. Dan Engkau menghiburkan senantiasa dalam pelayanan pekerjaan-Mu yang suci mulia. Pakailah juga dengan kasih karunia-Mu dan urapan-urapan-Mu yang terus menerus bertambah ya Allah kepada hamba-hamba-Mu yang ada di sini ya Tuhan. Doa kami menyertai supaya Engkau memberikan selalu kesehatan tubuh baik jiwa maupun roh, sehingga Engkau dipermuliakan ya Allah. Segala sesuatu Engkau yang mengadakan, Engkau yang berkati ya Tuhan hamba-hamba-Mu di sini dalam pekerjaan pelayanan yang suci dengan maksud-maksud yang tulus ya Tuhan, motivasi yang murni jernih. Allahku mengingat semuanya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang menjadi jawaban dalam setiap doa dan pergumulan hari demi hari sementara kami ada hidup di dunia ini ya Allah ya Tuhanku. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati seistri rumah di sini semuanya, lindungi, bentengi dan jagai juga supaya mereka merasakan aman dan tentram dalam perlindungan abadi daripada-Mu Tuhan, oleh Roh Kudus yang Engkau berikan ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik dan setia, berkati hamba-Mu Ibu Setiapu juga, kasih karunia menyertai dan urapan pertolongan, perlindungan, penghiburan, penjagaan-Mu Tuhan masuk dan keluar dimanapun pergi berada, sehingga nama-Mu dipermuliakan kepada di dalam hidupnya hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami ini ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, karena hanya Engkau satu-satunya yang menuntun hari depan kami yang penuh dengan harapan dan penuh dengan damai sejahtera yang Kau janjikan ya Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa selanjutnya juga jemaat-jemaat yang mereka layani Tuhan di Jakarta, agar Engkau menjagai, membentengi, melindungilah dimanapun mereka tinggal dan berada Tuhan. Jumpai sehingga mereka boleh setia kepada Engkau, mencari wajah-Mu lebih sungguh-sungguh di hari-hari terakhir ini ya Tuhan, sehingga mereka Engkau memberkati mereka, apapun keperluan, kebutuhan semuanya dapat Engkau memenuhi menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Tuhan mengenal semua jemaat yang dilayani oleh hamba-hamba-Mu di sini ya Allah. Terpujilah Engkau Allah yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah melupakan, yang tidak pernah meninggalkan kami masing-masing hamba-Mu yang hidup, yang oleh iman dan kemurahan hati Allah di dalam Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan juga di kota-kota, di desa-desa, yang memberitakan Injil kerajaan, kabar pengantin Kristus dimanapun mereka berada di seluruh Indonesia. Hamba doakan agar Engkau mau pakai terus mereka yang telah Engkau tetapkan dalam pelayanan, yang Engkau telah pilih ya Allah, dalam motivasi bersih, jernihkan terus hati mereka untuk selalu berkenan kepada Engkau ya Allah, karena hanya Engkau yang tahu hati mereka semuanya Tuhan, dalam pekerjaan suci yang mulia yang Engkau telah Tuhan tetapkan kepada mereka, baik dalam penggembalaan hamba-hamba maupun jemaat-jemaat yang telah Engkau panggil, agar supaya setia terus di dalam Engkau ya Allah, di kota maupun di desa. Apapun keperluan kebutuhan mereka Bapakku, Engkau dapat memenuhi semuanya dalam pergumulan mereka Tuhan. Dengan doa dan air mata Engkau perhitungkanlah Bapa, karena hanya dengan berdoa kepada Engkau Tuhan, Engkau sumber jawaban, dan Engkau tahu pasti semua yang diminta. Itulah sebabnya segala sesuatu ada di dalam Engkau ya Allah Bapakku. Terpujilah Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan, yang sungguh-sungguh hati ya Tuhan. Khusus di Gesbang Engkau tolong semuanya, persatukanlah di dalam Engkau sesuai kehendak-Mu. Jadilah ya Allah Bapa di surga. Terima kasih banyak Tuhan yang hidup, Tuhan yang kudus ada di tempat ini. Kami sudah mendengar-Mu, kami akan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran.
kami perintahkan dan usir selalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar Inggris kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Diberikan Allah berdosakan lebih sing. Inilah doa kami panjatkan kepadamu Bapakku di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Kita mau menyembah Dia. Oh sungai dari penuhkanku, oh sungai dari Allah mengalir dalamku, oh sungai dari puaskanku, oh sungai dari Allah, kerinduan sambungkanlah rohmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu atas anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan, boleh menyertai persekutuan kami pada saat hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, terlebih lewat kebenaran firman-Mu, oleh firman dan roh-Mu Tuhan, kami boleh dihiburkan, dikuatkan kembali, agar kami senantiasa menjaga kehidupan kami, tetap berada di jalan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah oleh kuasa firman-Mu yang lemah dikuatkan kembali, yang sakit disembuhkan, yang susah hati dihiburkan oleh Tuhan lewat kuasa roh-Mu Tuhan, yang tertutup jalan Engkau akan membuka jalan.
Terima kasih Bapa, seberapa kami yang hadir Tuhan, kiranya Engkau tetap menjamah lawati kami Tuhan dengan anugerah Roh-Mu Tuhan, agar kami senantiasa merasakan kedamaian di dalam hati kami, sukacita yang baru menjadi penyemangat untuk kami menjalani hari-hari ke depan dengan penuh kemenangan yang daripada Tuhan. Diberkati Tuhan saudari Ina Tuhan, apa yang menjadi pekerjaan tugasnya maupun pelayanannya Engkau tetap menyertai dengan kuat kuasa Roh-Mu. Anugerah-Mu senantiasa memampukan dia untuk menjalani hari-hari dengan penuh berkat yang daripada Tuhan. Begitu juga untuk mamanya Tuhan, Kau tetap memberikan sukacita di dalam hatinya ya Bapa, agar di dalam pergumulannya menghadapi akan kelemahan tubuhnya Tuhan, Engkau tetap memberikan kekuatan di dalam dirinya untuk dia tetap menaruh harap kepada Tuhan. Bahkan Engkau mampu memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi beliau. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau tetap menguatkan hatinya ya Bapa, agar dia boleh bangkit daripada kelemahan Tuhan dan mengalami kesembuhan, kekuatan yang baru daripada Tuhan. Begitu juga Ina Tuhan, Kau tetap berkati dia, memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat yang daripada-Mu Tuhan, untuk tetap dapat menjaga, merawat Tuhan orang tuanya dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkati Tuhan. Saudara Hani juga Kau berkati Tuhan dalam segala pergumulannya, aktivitasnya hari demi hari Tuhan, Kau tolong berikan hikmat, mampukan dia. Apa yang menjadi kebutuhan, keperluannya Tuhan, Engkau mampu mencukupi dalam segala hal. Oleh karena itu Tuhan, Kau terus berbicara dan menuntun langkah kakinya. Apa yang dikerjakan tangannya juga Tuhan, Engkau dapat buatkan semuanya itu berhasil. Dan biarlah Engkau tetap memberkati juga kehidupannya, keluarganya, mamanya juga Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberikan sukacita, kekuatan yang baru. Bahkan kami yakin dan percaya mujizat Tuhan mampu memberikan Tuhan kesembuhan bagi mamanya, untuk dia boleh bangkit dari kelemahan, keterbatasannya Tuhan. Dan tiada yang mustahil jikalau Engkau boleh bekerja di dalam kehidupannya. Kau dapat mengubah segala keadaan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, agar nama Tuhan yang dipermuliakan. Diberkati juga Tuhan istrinya, apapun yang menjadi aktivitasnya Tuhan, Engkau tetap memberkati ya Bapa. Terima kasih buat Tuhan. Ibu Sutepu juga Engkau berkati Tuhan dalam segala pergumulan, kerinduannya Tuhan, doa permohonannya. Kami yakin dan percaya Engkau menjadi sumber jawaban yang pasti. Engkau mengerti apa yang dihadapinya Tuhan. Terlebih Tuhan, dalam segala kesehariannya juga Tuhan, Kau tetap jaga, lindungi. Berikan dia kekuatan, kesehatan tubuh jasmani maupun tubuh rohaninya Tuhan. Engkau sempurnakan ya Bapa. Bahkan untuk anaknya Pramono Tuhan yang ada di Swedia, Kau tetap memberkati Pramono Tuhan, bersama dengan keluarganya, istrinya Moa, dan juga anak-anaknya Tuhan, baik Arthur maupun Clarissa. Engkau berkati keluarga Pramono dengan berkat sukacita yang daripada Tuhan. Apapun yang menjadi aktivitas Tuhan anak-Mu ini, Engkau tetap menyertai dan menuntun mereka. Jaga, lindungi, pelihara keluarga anak-Mu ini Tuhan, agar mereka juga boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah Ibu Sutepu dalam segala kebutuhan, keperluan hari demi hari yang dia lewati. Biarlah dia boleh rasakan penyertaan Tuhan lewat berkat-berkat Tuhan yang mengadakan segala sesuatu yang diperlukan. Terima kasih Bapa, terlebih dalam mengiring melayani pekerjaan Tuhan, Engkau tetap dapat menguatkan imannya. Terima kasih Bapa. Kau memberkati juga hamba-Mu Tuhan, Pendeta Ayo Cetiwo. Engkau mengerti apa yang dia alami Tuhan, kerinduannya di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tidak sedikit, tidak sepi dari tantangan, tapi kami percaya kuasa firman dan Roh-Mu Tuhan memampukan beliau, memampukan hamba-Mu ini Tuhan untuk tetap setia melayani pekerjaan-Mu. Engkau mengasihi kehidupannya, Engkau mempunyai rencana yang indah dan sempurna di dalam segala aktivitas pelayanannya. Urapilah dia senantiasa Tuhan dalam segala pekerjaan Tuhan yang Kau percayakan lewat hamba-Mu ini. Berikan dia hikmat, kemampuan, kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Kuasa Roh-Mu Tuhan akan senantiasa menyertai, mengurapi dalam setiap pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Apa yang menjadi doanya Tuhan, kerinduannya, pergumulannya, Tuhanlah yang menjadi satu-satu jawaban, yang memberikan jawaban yang sempurna dan pasti
pasti tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau mengerti Tuhan apa yang menjadi kebutuhan keperluannya. Engkau yang akan menjadi sumber pengharapan atas hidupnya, akan memberkati, menyediakan segala sesuatu yang ia perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu ya Bapa. Kami Sisis Pastori, Kau memberkati kami semua Tuhan, dengan suatu kekuatan roh yang daripada Tuhan, agar kami senantiasa tetap setia melayani pekerjaan Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa, begitu juga jemaat-Mu yang boleh mengikuti Tuhan secara live streaming. Engkau tetap menjamah mereka, memberkati mereka. Engkau tetap menguatkan iman mereka Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan, pemulihan bagi mereka yang sakit Tuhan. Kekuatan yang baru, semangat yang baru bagi mereka yang mengalami kelemahan. Dan biarlah sukacita Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh jemaat-Mu simpatisan yang senantiasa mendukung pekerjaan Tuhan. Engkau perhitungkan semuanya ya Bapa, agar apa yang mereka kerjakan semua untuk pekerjaan Tuhan tidak ada yang menjadi sia-sia di pemandangan Tuhan, tetapi Engkau Allah yang akan menjadi sumber pancaran berkat, akan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah bestor doa puasa kami pada saat sore hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan. Baik, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Berkati sepanjang hidupku, diberkati pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku, diberkati pagi hari, siang berganti malam, aku berkati. Baik, puji Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau Allah sumber pancaran berkat, senantiasa mengembalikan berkat baru atas setiap pemberian jemaat-Mu Tuhan. Kami semua yang sudah memberikan dengan penuh sukacita, yang untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Balas berkat dengan berkat jasmani maupun berkat rohani Tuhan. Semuanya itu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Sebentar kami akan menikmati Tuhan lewat berkat bagi tubuh jasmani kami, makanan minuman yang ada. Engkau terlebih dahulu menguduskan dengan kuasa firman-Mu, agar di dalamnya memberikan manfaat yang baik bagi tubuh jasmani kami. Kami boleh peroleh dan kami pakai untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan saja. Setiap tangan-tangan yang sudah menyediakannya, Engkau kembalikan kekuatan baru, berkat yang baru daripada Tuhan. Bahkan asal-usul berkat yang ada diberkati oleh Tuhan. Sidang jemaat-Mu simpatisan yang senantiasa mendukung pekerjaan Tuhan, juga Engkau perhitungkan semuanya dan membalas berkat berlimpah. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.